Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Film Aing. Kali ini Aing akan ngebahas alur cerita film yang menegangkan dan penuh kebrutalan yang berjudul The 355, yaitu menceritakan tentang sekelompok agen rahasia wanita dari berbagai negara yang bersatu demi menghentikan ancaman global. Tanpa banyak bacot dan kadi-kadi tutup para ruguh, kita langsung saja menuju ke film. Dibuka dengan memperlihatkan bos penjahat yaitu bernama Clark yang sedang bertemu dengan seorang raja narkoba Kolombia yaitu Santiago dan putranya Jeronim. Mereka menunjukkan sebuah senjata super yang mampu mengakses jaringan dan sistem komputer di seluruh dunia. Mereka mendemonstrasikannya dengan mengendalikan dan meledakkan pesawat kargo yang sedang melintas terbang di atas mereka. Terkesan dengan senjata itu, Clark dan anak buahnya menghabisi Santiago dan Jeronim untuk merampasnya. Namun polisi segera menyerbu rumah itu. Clark pun melarikan diri. Kita diperkenalkan dengan agen pemerintah yang bernama Louis, menemukan drive yang berisi senjata dan dia mengambilnya. Para petinggi CIA di Langley mendapatkan laporan bahwa Louis yang mengambil drive dan dia bersedia menjualnya agar dia dan keluarganya bisa menghilang. Direktur CIA yaitu Mars menugaskan agen Mason yaitu Meg dan rekannya Nick untuk menjalankan misinya. Meg dan Nick pergi ke Paris dan menyamar sebagai sepasang suami istri. Mereka kemudian pergi ke kafe tempat Louis menunggu untuk bertransaksi. Namun, tasnya dicuri oleh agen lain, yaitu Mary yang menyamar sebagai pelayan kafe. Meg mengajar Mary sementara Nick mengejar Louis. Meg mengikuti Mary sampai ke kereta bawah tanah dan Mary berhasil kabur menyeberang rel dan naik kereta. Tapi dia kecewa saat mengetahui bahwa tas yang dia curi ternyata berisi uang yang akan diberikan Meg dan Nick kepada Louis. Sementara itu, Nick mengejar Louis di jalanan. Dia kehilangan Louis saat berada di sebuah gang. Dia kemudian bertemu Clark dan salah satu anak buahnya yang bertanya pada Nick. Louis kembali ke kamarnya dan dikunjungi seorang psikolog, yaitu bernama Graciela. Graciela menanyakan soal di mana dia menyimpan drive-nya, karena dia tahu dia bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, Mary bertemu dengan bos yang juga ayahnya, yaitu Jonas Muller. Mereka mengumpulkan informasi tentang Meg dan Nick. Jonas menyuruh Mary untuk melepaskan masalah itu, tapi Mary bersikeras untuk memburu drive-nya. Meg kembali ke Langley. Mars mengatakan kepadanya bahwa Nick ditemukan meninggal tertembak. Kabar itu membuat hatinya hancur. Mars lalu menyuruh Meg untuk pergi menemukan drive itu sendiri. Meg pergi ke London untuk bertemu kembali dengan seorang teman lamanya. Ia pakar intelijen cyber, yaitu bernama Khadijah. Meg mengajaknya bergabung dalam misinya, tapi dia bilang dia sudah selesai dengan pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Dia hidup bahagia di London dengan pasangannya, yaitu si Abdul. Meg menjelaskan beratnya misi ini dan jika drive-nya jatuh ke tangan yang salah, dapat menyebabkan perang dunia ketiga. Dia juga bilang bahwa Nick telah tewas. Khadijah pun akhirnya mau membantu Meg. Dia lalu mengakses jaringan internet dan mencari informasi tentang Mary dan Louis untuk mengetahui posisi mereka saat ini. Meg dan Khadijah melacak Louis dan Graciela di sebuah pabrik, dan rupanya Mary juga menemukan mereka. Saat mereka mulai mendekati Louis, salah satu pengawal Louis menembaknya, lalu penembak itu mengambil drive-nya.
Sementara itu, Meg bertarung melawan Mary. Khadijah mengejar penembak yang berhasil kabur dengan perahu. Meg dan Mary menyusulnya dan baku tembak pun terjadi. Graciela tetap di sisi Louis saat dia meninggal, dan dia memberi Graciela ponsel yang bisa dibuka dengan sidik jarinya. Mary menculik Graciela dan membawanya ke rumah persembunyiannya. Tetapi mereka ditemukan oleh Meg dan Khadijah. Meg dan Mary sempat bersih tegang dan adu bacot, namun berhasil ditenangkan oleh Khadijah. Mereka kemudian setuju untuk mengesampingkan perbedaan mereka untuk bekerja bersama. Menggunakan ponsel Louis dan sidik jari Graciela, Khadijah melacak Drap yang dibawa penembak ke Maroko, dan mereka pun berangkat ke sana. Mereka tiba di Maroko dan melacak penembaknya berada di pasar. Mereka mengikutinya dengan diam-diam. Setelah mengikutinya melalui kerumunan dan berhasil melewatinya tanpa diketahui, mereka berhasil mencopet drive-nya dari seorang kurir dan membawanya ke tempat yang aman. Mereka kemudian menyerahkannya ke Marks. Setelah itu, mereka pergi untuk minum di bar dan mengobrol. Sementara itu, seorang perempuan memasuki markas CIA dan menembak Marks. Saat sedang minum, mereka melihat berita tentang kecelakaan pesawat dan jaringan listrik yang mati di dua kota. Mereka lalu menyadari bahwa drive tersebut telah jatuh ke tangan yang salah. Mereka kembali ke markas CIA dan menemukan Marks yang telah tewas. Agen CIA lainnya yang dipimpin oleh Grady datang untuk menangkap mereka. Mereka melawan dan berhasil kabur. Mereka kemudian menemui kurir pembawa drive itu dan menginterogasinya. Namun, dia tidak mau memberitahu. Setelah ditembak kakinya, kurir itu memberitahu mereka tentang lelang di Shanghai, tempatnya di rumah Lina. Mereka pun segera terbang ke Shanghai. Mereka menghadiri pelelangan dengan menyamar. Seorang pengunjung pelanggan mencoba menggoda Graciela. Khadijah menyelinap di lubang angin untuk meretas jaringan komputer. Sementara itu, Meg sangat terkejut bertemu Nick yang ternyata masih hidup. Namun, dia segera sadar bahwa Nick bekerja sama dengan Clark dan dia juga akan mengambil drive-nya. Meg dikurung di sebuah ruangan yang dijaga oleh salah satu anak buah Nick. Acara pelelangan dibuka dengan dipandu oleh perempuan yang pernah menghabisi Marks. Nick memenangkan pelelangan sebuah guci yang ternyata berisi drive itu. Saat drive akan diserahkan ke pemenang di sebuah ruangan, Mary dan Meg membuat keributan dengan melempar bom. Mereka lalu menyerbu masuk, namun usaha mereka gagal. Nick berhasil membawa drive-nya. Para anak buah wanita pelelangan menodong mereka. Namun wanita itu membiarkan mereka pergi. Mereka berempat berusaha kabur dari tempat itu saat polisi tiba. Mereka dibantu oleh wanita itu dengan memberi tumpangan dan membawanya ke tempatnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Lin Mi-seng, seorang agen Cina yang juga telah melacak drive tersebut. Mengenai pesawat yang jatuh dan sabotase listrik di dua kota, dia memberitahu bahwa Max bekerja sama dengan Clark. Maka dari itu, dia menghabisinya agar tidak bertindak lebih liar. Lin dan ayahnya telah mengumpulkan informasi tentang para penjahat yang menghadiri pelelangan, termasuk orang yang menggoda Graciela. Lin juga mengatakan bahwa dia memiliki drive yang asli. Sementara itu, ketika Clark menyadari bahwa Nick membawa drive yang palsu, dia menyuruh anak buahnya memukuli Nick. Nick dan anak buahnya berhasil melacak mereka,
lalu mereka menyerbu dan menyandra para wanita itu. Nick menunjukkan gambar di layar monitor yang memperlihatkan bahwa anak buahnya juga telah menyandra Abdul, Jonas, dan suami serta anak-anak Graciela. Nick berkata bahwa dia tidak main-main, dia menyuruh anak buahnya menghabisi ayah Lynn, Jonas, dan Abdul. Namun saat dia hendak menghabisi keluarga Graciela, mereka pun akhirnya menyerahkan dan menunjukkan di mana drive yang asli. Nick mengambil drive-nya dan membawa Lynn agar dia bisa mengoperasikannya. Meg, Maria, Graciela, dan Khadijah yang masih berada di tempat Lynn saat ingin mematikan layar monitornya, tiba-tiba melihat gambar di layar monitor itu. Ternyata, kacamata yang dipakai Lynn memiliki kamera yang memungkinkan mereka melacak ke mana dia pergi. Nick membawa Lynn ke hotelnya dan memaksanya untuk mengoperasikan drive-nya. Saat mereka bersiap-siap menyusul Lynn, Mary menemukan segudang senjata di ruangan Lynn. Keempat wanita itu pun segera melakukan serangan. Saat Lynn sedang mengoperasikan drive itu, mereka pun datang. Mereka terlibat dalam baku tembak melawan anak buah Nick. Lynn yang disandra berhasil melepaskan diri dan ikut melawan. Setelah melumpuhkan seluruh anak buah Nick, Meg bertarung dengan tangan kosong melawan Nick. Meg berhasil melumpuhkan Nick saat Mary mendapatkan drive itu. Tanpa mereka sadari, Nick bangun dan menembak Mary. Saat dia hendak menghabisi Meg, Graciela muncul dan menembaknya. Khadijah menghancurkan drive-nya dan pihak berwenang pun tiba menangkap mereka. 2 bulan kemudian, Nick menemui Clark dan menghabisinya. Saat ini, Nick menjadi direktur baru CIA. Grady membantunya melacak Meg dan yang lainnya karena mereka dilaporkan telah kabur. Meg akhirnya mendatangi Nick di rumahnya. Khadijah, Graciela, Mary, dan Lynn juga ikut serta. Mereka menyelipkan racun ke dalam minuman Nick dan memberitahunya bahwa mereka akan mengurung Nick di penjara internasional atas kejahatannya. Para wanita itu pun pergi dan berpisah. Dan film pun tamat.